Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Eh, Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang kewirausahaan ini, di mana materi kita pada kali ini adalah merupakan eh, materi, bisa dikatakan materi terakhir ya, di mana pada hari ini tepatnya adalah pertemuan ke-13, artinya sisa pertemuan berikutnya kita akan jadikan tugas. Baik, adapun materi kita pada hari ini adalah, sini saya share screen. Nah, jadi ini materi kita pada hari ini, yaitu memulai usaha. Jadi apa-apa saja yang perlu kita perhatikan dalam memulai usaha. Nah, jadi hal-hal yang akan kita bicarakan pada hari ini, yang pertama adalah merintis usaha baru, starting atau memulainya seperti apa. Kemudian bisa juga kita memulainya yaitu dengan membeli perusahaan orang lain, atau istilahnya buying another company. Kemudian bisa juga yang ketiga yaitu kerjasama manajemen, yaitu franchising. Ini mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi, ada 3 metode dalam memulai usaha itu, yakni yang pertama merintis usaha itu ya, merintis usaha baru, kita langsung yang memulainya dari awal, dari nol ya. Sehingga nanti akan ada estafetnya atau tangga yang akan kita capai. Kemudian yang kedua yaitu dengan membeli perusahaan orang lain yang sudah established, yang sudah jalan, lalu kita beli. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah membeli kerjasama manajemen. Jadi ini franchising ini ya bisa saja misalkan seperti yang Anda ketahui, misalkan kita membuka sebuah rumah makan, katakanlah rumah makan sederhana misalnya, lalu kita memfranchise rumah makan sederhana yang lain. Nah, seperti itu. Yang pertama kita akan melihat yang pertama yaitu bagaimana merintis usaha baru atau starting ya. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita, saya yakin dalam mengembangkan suatu usaha baru, kita akan merintis usaha itu dari awal, dari nol ya. Nah, sehingga di sini bentuk usaha baru yang dapat dirintis, yang dapat kita rintis adalah yang pertama, perusahaan milik sendiri. Nah, sole proprietorship. Nah, bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang. Nah, bisa saja ini kita langsung yang mengelolanya. Sekali lagi, ini adalah perusahaan milik sendiri yang dikelola sendiri atau dikelola oleh seseorang misalnya seperti itu. Nah, kemudian bisa juga perusahaan atau yang berbentuk persekutuan, partnership. Nah, ini terdiri atas 2 atau orang lebih secara bersama-sama. Nah, di mana nantinya akan ada kesepakatan bagaimana cara menjalankan usaha tersebut. Apakah akan dijalankan bersama-sama atau diserahkan ke pihak ketiga untuk menjalankan perusahaan tersebut ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perusahaan berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum ini kita istilahkan dengan corporation. Jadi kalau perusahaan milik sendiri ini biasanya belum berbadan hukum. Persekutuan partnership ini juga belum berbadan hukum. Paling ya kalau ada badan hukumnya itu hanya perjanjian antara 2 atau lebih orang tersebut dalam bentuk akta notaris misalnya. Sedangkan perusahaan berbadan hukum, corporation, ini perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal saham-saham. Jadi cukup jelas perbedaannya di sini.
3 jenis usaha baru yang dapat kita mulai. Nah, seorang entrepreneurship, seorang wirausahawan harus memiliki, nah ini harus penting diperhatikan sebelum kita memulai usaha, apalagi ini khususnya adalah usaha mandiri. Untuk usaha mandiri itu sangat dituntut adalah yang pertama kecakapan untuk bekerja. Nah, cakap artinya ya harus secakap mungkin, secakap mungkin. Secakap mungkin itu ya sebagus mungkin orangnya. Cakap, cepat, tangkas, dan sebagainya. Untuk bekerja, nah, artinya tidak malas ya. Kemudian kemampuan mengorganisir. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengorganisir. Nah, ketika Anda membuka suatu peluang usaha yang melibatkan beberapa orang karyawan atau beberapa pekerja, ya Anda harus mampu mengorganisir anggota dan karyawan Anda. Nah, ini penting. Kemudian harus kreatif. Kenapa? Karena kita membuka usaha, karena usaha kita adalah usaha mandiri, otomatis ya kita langsung sebagai pemilik usaha harus kreatif. Itulah ciri dari kewirausahaan. Dulu ini sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian ya harus menyukai tantangan. Nah, keunggulan perusahaan baru. Nah, keunggulannya apa? Yang pertama ya kita mampu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Kemudian mampu mengidentifikasi kemampuan pesaing. Nah, ini keuntungan apabila kita membuka jenis usaha baru. Nah, kenapa? Apabila kita membeli perusahaan yang sudah ada, otomatis perusahaan yang sudah ada itu dia tidak akan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan karena dia sudah berjalan ya. Sebaliknya pesaingnya juga tidak akan diidentifikasi sekali lagi karena dia sudah jalan. Sedangkan apabila kita mau buka usaha baru, ya sebelum membukanya itu kita bisa mengidentifikasi hal-hal yang berikutnya. Misalnya kebutuhan pelanggan, kemampuan pesaing, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian apa-apa lagi yang harus kita perhatikan sebelum kita memulai usaha kita? Nah, ini hasil survei Peggy Lambing memperlihatkan bahwa 43% responden wirausaha mendapatkan ide bisnis dari pengalaman bekerja. Nah, artinya apa? Sebelum kita memulai bisnis kita, ada bagusnya kita mempunyai pengalaman bekerja dulu di bidang usaha yang akan kita buka atau usaha yang akan kita tekuni ya. Nah, kemudian 15% responden telah mencoba dan mereka merasa mampu mengerjakannya dengan lebih baik. Artinya apa? Ketika dia bekerja bersama orang, lalu dia mencoba membukanya sendiri, dia merasa mampu mengerjakan. Sedangkan hanya 11% saja responden yang memulai usaha untuk memenuhi peluang pasar. Nah, ini perlu diperhatikan. Artinya masih sangat terbuka kesempatan yang besar untuk kita semua untuk memanfaatkan peluang pasar ya. Sedangkan 31% memulai usaha karena hobi. Nah, ini karena hobi, contohnya apa? Misalkan dia hobi otomotif ya, dia membuka usaha spare part otomotif misalnya. Dia suka elektronik, dia membuka toko elektronik. Dia suka atau hobi menjahit, dia membuka jenis usaha alat jahit misalnya seperti itu. Itu sekalian hobi ya. Nah, karena hobi. Nah, kemudian pendekatan-pendekatan apa yang akan digunakan wirausaha untuk mencari peluang? Nah, ini sangat penting. Nah, yang pertama adalah pendekatan inside out. Nah, inside out. Apa ini pendekatan inside out atau idea generation? Pembuatan ide. Pembuatan ide. Nah, di mana gagasan sebagai kunci yang menentukan keberhasilan usaha. Ini sangat penting. Inside out atau idea generation. Menghasilkan ide, membuat ide. Artinya apa? Kita membuka atau mencari peluang usaha itu
dengan mengeluarkan atau membuat ide-ide yang tentunya sangat potensial untuk kita kembangkan dalam dunia usaha. Kemudian ada juga yang kedua melalui pendekatan the outside in. Tadi inside out, ini outside in atau opportunity recognition, merespon kebutuhan pasar. Kalau tadi kita membuat ide, contoh seperti ini, kita membuat suatu produk, misalkan produk, katakanlah produk charger misalnya, charger handphone yang menggunakan katakanlah sumber listriknya itu dari energi mekanik misalnya. Lalu kita pasarkan. Nah, sedangkan the outside in ini atau opportunity recognition ini merespon kebutuhan pasar ini ya kita membuat produk itu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Misal saat ini katakanlah di era pandemi ini kebutuhan akan perlengkapan protokol kesehatan seperti masker misalnya sangat diperlukan ya. Nah, maka kita merespon kebutuhan pasar itu sehingga kita memanfaatkannya untuk kita buat produknya, misalnya sebuah masker misalkan. Nah, itu beda antara inside out dan outside in. Kemudian ada juga tools atau alat yang dapat kita manfaatkan untuk mencari peluang bisnis atau usaha. Apa-apa saja. Nah, jadi tidak hanya kita mencari kerja memerlukan tools ya, tetapi kita mencari peluang bisnis juga memerlukan tools seperti surat kabar. Nah, surat kabar, koran, harian misalnya seperti itu. Kemudian bisa juga laporan periodik tentang perubahan ekonomi. Misalkan laporan perekonomian pada kuartal kedua tahun 2020 ini, misalkan kecenderungan pasar terhadap apa misalnya terhadap harga, katakanlah terhadap perdagangan online sembako misalkan seperti itu semakin meningkat karena orang tidak mau repot-repot keluar ke tempat umum selama pandemi. Nah, sehingga kita manfaatkan laporan tersebut dan kita buka usaha yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian bisa juga dari jurnal perdagangan dan pameran dagang. Sebagaimana yang kita ketahui perdagangan itu ada jurnalnya dan juga ada pameran dagang. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sini. Kemudian bisa juga publikasi pemerintah. Nah, ini bisa berbentuk informasi lisensi produk yang disediakan oleh broker, universitas, dan korporasi lainnya. Jadi ada banyak alat-alat yang dapat kita manfaatkan untuk mencari peluang bisnis ya. Selanjutnya, kompetensi usaha yang diperlukan oleh seorang wirausaha sebelum mulai usahanya. Nah, ini sebetulnya dulu sudah kita singgung ya. Yaitu ada kemampuan teknik, ada kemampuan pemasaran, ada kemampuan finansial, dan ada kemampuan hubungan. Nah, ini sebetulnya saling terikat satu sama lain. Dia merupakan suatu cycle atau siklus ya. Nah, yang saling berkaitan satu sama lain. Punya kemampuan teknik tapi tidak punya kemampuan finansial, cuma saja ya bohong. Punya kemampuan teknik, punya kemampuan finansial tetapi tidak punya hubungan baik dengan pihak-pihak lain ya sama saja, tidak akan berhasil ya. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Kemampuan teknik ini adalah kemampuan kita menguasai bidang usaha yang kita jalankan atau yang kita tekuni. Misalkan kita membuka usaha, katakanlah usaha menjahit, ya setidaknya kita harus mengerti tentang teknik penjahitan itu seperti apa. Kemudian kemampuan pemasaran, ya kita harus tahu. Kita harus mampu memasarkan produk kita sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada 2 minggu yang lalu. Kemampuan finansial ini sangat penting. Bagaimanapun juga kita perlu modal, baik modal yang kita peroleh secara langsung tunai dari simpanan kita, maupun modal yang kita lakukan, yang kita peroleh dengan melakukan proses pinjaman dari pihak ketiga, misalnya bank ya.
Kemudian kemampuan hubungan, ya ini adalah kemampuan kita dalam membangun relasi kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan bisnis kita. Jadi harus kita jalin hubungan baik. Misalnya hubungan kita dengan pihak ketiga, perusahaan yang menyuplaikan raw material untuk perusahaan kita. Misalkan perusahaan kita adalah sebuah perusahaan yang bergerak membuat produk sepatu sendal misalnya. Nah, jadi kita ya harus menjalin hubungan baik dengan perusahaan-perusahaan lain yang secara tidak langsung berhubungan langsung dengan kita, misalnya perusahaan yang penghasil yang menawarkan karet misalnya untuk membuat tapak daripada sepatu atau sendal tersebut. Nah, itu dia. Lalu bagaimana dan apa-apa saja tahapan yang akan kita lalui dalam memulai usaha? Nah, otomatis yang pertama kita akan mulai atau awali dengan adanya ide tentang usaha apa yang akan kita buka. Lalu yang kedua, mencari sumber dana dan barang, uang, dan orangnya yang akan kita libatkan dalam kegiatan usaha kita. Kemudian objek bisnis memiliki pasar atau tidak. Nah, itu kita lihat. Kita lihat pasarnya. Kemudian memperhatikan peluang pasar sebelum produk diciptakan. Nah, kemudian di sini saya tambah, setelah ini saya kategorikan dia tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah baru kita buat strategi bisnisnya seperti apa. Yang ke-12 barulah eksekusi, baru kita eksekusi bisnis tersebut ya. Untuk strategi bisnisnya sendiri kita sudah jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, selain itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuka usaha baru. Apa saja itu? Di sini yang pertama saya sebutkan. Yang pertama, di bidang dan jenis usaha yang dimasuki, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah ya bidang usaha pertanian, bidang usaha pertambangan, mining, manufacturing, construction, trading, financial service, personal service misalnya. Ada public service dan ada juga tourism misalkan. Nah, jadi ini bidang atau jenis usaha yang perlu kita perhatikan sebelum kita merintis usaha kita. Nah, jadi ada banyak yang perlu kita perhatikan. Nah, dan bisa juga ini yang kedua, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Ini harus juga diperhatikan, apakah perusahaan yang akan kita buka itu perusahaan mandiri, perorangan, atau persekutuan kah, partnership dengan berkolaborasi dengan kawan atau dengan orang lain. Selanjutnya, ataukah perseroan, corporation, ataukah firma. Firma itu merupakan perusahaan yang nama bersama. Nah, kemudian tempat usaha juga harus kita perhatikan. Tempat usaha, yaitu mempertimbangkan aspek efisien dan efektivitas. Nah, efisienkah dia, efektifkah dia? Nah, alternatif menentukan tempat mulai usaha, membangun bila ada tempat yang strategis, artinya ini jika kita sudah punya modal untuk membangun. Membeli atau menyewakan bila lebih strategis dan menguntungkan, sudah pasti. Kerjasama bagi hasil bila memungkinkan. Tetapi untuk tahap awal, biasanya seorang entrepreneur itu akan mengontrak tempat usahanya. Misalkan dia menyewa dalam kurun waktu 2 tahun, misalnya seperti itu. Nah, kemudian tempat ini perlu diperhatikan, tempat strategis, tempat di mana di sana market atau pasar dari produk kita itu sangat menjanjikan ya. Misalkan kita ingin bergerak di usaha farmasis, membuka sebuah toko farmasis atau apotik katakan. Nah, sangat tidak efisien apabila kita membuka apotik di daerah yang sepi penduduk ya. Nah, walaupun orang banyak lewat, tetapi orang akan malas untuk lewat di sana, sementara masyarakat tidak banyak.
Nah, jadi harus diperhatikan. Kemudian, organisasi usaha yang akan digunakan. Nah, ini penting. Apa-apa saja? Yang pertama, perpaduan fungsi kewirausahaan dan manajerial. Yang kedua, hubungan yang timbul antara organisasi perusahaan dengan lingkup usaha. Jadi semakin besar lingkup usaha, ya semakin kompleks organisasinya, itu sudah pasti ya. Ada manajemen keuangannya, ada manajemen karyawan SDM-nya, ada manajemen persediaan barang, dan lain sebagainya. Jadi semakin besar ya semakin kompleks. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup usaha, maka juga akan semakin kecil organisasi. Nah, lingkup usaha kecil umumnya, ini yang penting, organisasinya dikelola oleh sendiri. Misalkan teman-teman punya usaha, ya teman-teman langsung secara mandiri mengelola usaha teman-teman. Pengusaha kecil umumnya berperan sebagai small business owner manager, small business operator. Maknanya adalah pengusaha kecil itu biasanya dia langsung sebagai pemilik dan manajer, dan juga dia juga sebagai operator yang menjalankannya langsung. Seperti itu. Nah, selanjutnya jaminan usaha yang mungkin diperoleh ini juga penting untuk diperhatikan. Kemudian lingkungan usaha, nah ini sangat penting. Ada dibedakan menjadi lingkungan usaha mikro dan lingkungan usaha makro. Untuk lingkungan mikro ini ya berkaitan langsung dengan personal perusahaan. Sedangkan usaha makro itu di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi daya hidup perusahaan secara keseluruhan. Contohnya lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan sosial politik, demografis, dan gaya hidup. Ini harus kita perhatikan. Kenapa? Karena semua hal-hal yang kita perhatikan ini sifatnya adalah sementara dan senantiasa berubah. Artinya apa? Kita juga harus mengupdate usaha kita, senantiasa mengupdate usaha kita. Nah, hambatan dalam memasuki industri. Apa-apa saja hambatan dalam memasuki industri? Nah, bisa saja yang pertama, sikap dan kebiasaan pelanggan, biaya perubahan, switching cost, dan respon dari pesaing yang telah lebih dulu ada. Nah, ini sebetulnya sangat banyak yang hambatan masuk industri. Sangat banyak sebetulnya. Nah, jadi ketika kita membuat suatu produk, sangat penting untuk kita patenkan untuk merek dagangan kita atau hak cipta dari produk-produk yang kita hasilkan. Nah, langkah-langkah mendapatkan hak patennya seperti apa ya? Sekarang sudah sangat dipermudah di website Kemenkumham, dapat kita akses bersama. Nah, kita bisa mendaftarkan produk kita untuk memperoleh hak cipta HKI. Nah, misalnya tetapkan bahwa yang ditemukan betul-betul baru, artinya produk yang kita patenkan itu tidak merupakan produk yang sudah ada sebelumnya dengan produk orang lain yang sama. Ya. Dokumentasi alat yang ditemukan tersebut sudah harus pasti, telusuri paten-paten yang telah ada, pelajari hasil telusuran, mengajukan lamaran paten. Nah, jadi paten itu ada banyak ya, ada paten dagang, merek dagang, ada hak cipta dan lain-lain sebagainya. Nah, itu tadi memulai usaha sendiri. Nah, sekarang yang kita lihat adalah bagaimana jika kita memulai usaha itu dengan buying atau membeli. Nah, membeli perusahaan orang lainnya. Nah, kenapa? Biasanya alasannya adalah risikonya lebih rendah, kemudian lebih mudah dalam memasuki dunia usaha. Kenapa? Biasanya karena sudah established ya. Karena dia sudah established, sudah stabil. Memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar. Kita juga bisa menawar. Tetapi permasalahannya juga ada. Apa-apa itu permasalahannya? Nah, permasalahannya antara lain membeli perusahaan yang sudah ada itu adalah masalah eksternal lingkungan, dua masalah internal, masalah di dalam perusahaan. Kenapa? Kedua permasalahan ini biasanya sifatnya melekat pada perusahaan yang kita beli itu.
Misalkan masalah eksternal, orang sudah punya, misalnya sekali orang punya mindset negatif terhadap produk kita, itu kan masalah eksternal. Ya udah, itu akan tetap ngikut setelah kita beli ya, bukan berubah. Sama, apabila di dalam internal perusahaan itu ada problem, ada masalah, ada gesekan, misalkan yang paling kecil adalah antar karyawan dengan karyawan, nah ini tetap akan menjadi permasalahan walaupun sudah kita beli perusahaan ini ya. Permasalahannya akan tetap ada. Nah, aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum kita membeli perusahaan itu adalah yang pertama, pengalaman apa yang memiliki untuk mengoperasikan perusahaan tersebut. Artinya kita sudah punya pengalaman belum di perusahaan yang akan kita beli. Nah, mengapa perusahaan tersebut berhasil tetapi kritis? Nah, seperti itu. Ini sama saja pertanyaannya, kenapa mereka menjual perusahaannya? Kalau perusahaannya bagus, tidak akan dijualnya. Kan kira-kira kan seperti itu logika kita. Nah, harus kita cari tahu. Di mana lokasi perusahaan? Pasti. Apakah pembeli perusahaan tersebut akan lebih menguntungkan ketimbang merintis sendiri usaha baru? Nah, itu harus kita pertimbangkan betul-betul ya. Nah, di sini juga ada banyak langkah-langkah setelah buying atau setelah membeli perusahaan itu, ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus yakin bahwa Anda tidak akan merintis usaha baru. Nah, artinya apa? Kita memang sudah dari awal yakin tidak akan memulai yang baru, melainkan kita membeli. Kenapa? Karena takutnya nanti setelah kita beli usahanya, lalu kita mulai lagi setelah itu dengan yang baru. Nah, itu 2 kali rugi kita ya. Kemudian tentukan jenis perusahaan yang diinginkan dan apakah Anda mampu mengelolanya. Tanya diri terlebih dahulu. Mampu tidak kita mengelolanya? Kemudian yang ketiga, pertimbangkan gaya hidup yang Anda inginkan. Nah, ini otomatis perlu untuk diperhatikan. Kenapa? Biasanya gaya hidup akan mempengaruhi Anda dalam menjalankan kegiatan usaha. Pertimbangkan usaha yang diinginkan dan pertimbangkan kembali gaya hidup. Jadi gaya hidup sangat penting. Nah, itu tadi dengan membeli perusahaan. Sementara yang ketiga yaitu kerjasama manajemen atau waralaba, franchising ya. Nah, franchise ini sering kita dengar ya, franchise ya. Misalnya bakso lapangan tembak, franchise kita buka di kabupaten kota misalnya seperti itu. Nah, jadi suatu kerjasama antara entrepreneur franchise dengan perusahaan besar franchisor dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk melekat menyelenggarakan usaha. Nah, model usaha ini dapat digambarkan sebagai kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Artinya itu dianggap cabang atau penyalur. Nah, inti franchising adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. Nah, artinya kita boleh menjual produk dari perusahaan induk dengan membuat ulang berdasarkan cara yang sudah diajarkan atau yang kita beli, metode yang kita beli dari perusahaan induk. Nah, dari kesimpulannya apa? Nah, dari ketiga bentuk usaha yang akan kita buka, baik itu merintis usaha sendiri, membelinya, atau kerjasama franchise, nah punya kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Nah, misalkan merintis usaha sendiri, ya kelebihannya gagasannya murni, kemudian bebas beroperasi. Kita yang menjadi fleksibel dan mudah penggunaannya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya ya pengakuan nama barang, fasilitas efisien, persaingan kurang diketahui. Kenapa? Karena tidak kita pelajari. Sedangkan membeli perusahaan orang lain kemungkinannya sukses. Kenapa? Karena track record-nya sudah kita lihat sebelumnya, baru kita beli. Kemudian lokasinya sudah cocok, misalkan karyawan dan pemasoknya sudah ada, sudah established, biasanya sudah mantap ya. Nah, perusahaan yang dijual biasanya lemah. Ini pula kenapa? Biasanya jarang orang yang akan menjual perusahaannya yang dalam keadaan baik misalnya. Peralatan tak efisien, oke, karena sudah lama masa pakai atau umur pakai dari peralatan-peralatan sudah berkurang.
kemudian bisa saja mahal, dan sulit berinovasi. Nah, sedangkan dari metode membuka usaha dengan kerjasama atau franchise, kelebihannya adalah mendapat pengalaman dalam logo, nama, metode etik, produksi, pelatihan, dan bantuan modal. Serta penggunaan nama merek yang sudah dikenal. Kita dapat franchise itu membuat dan menjual barang yang mereknya sudah terkenal. Misalnya ayam goreng McD atau CFC misalnya seperti itu. Tetapi kekurangannya ya kita tidak akan mandiri. Kenapa? Karena kita selalu harus melibatkan pihak yang franchise dengan kita. Kemudian kreativitas tidak berkembang. Kenapa? Ya kita terfokus pada hal-hal yang sudah kita sepakati dengan pihak yang menawarkan franchise tersebut, serta menjadi kurang independen, terdominasi rentan terhadap perubahan franchiser. Artinya apa? Berubahnya orang yang memberikan manajemen kerjasama dengan kita itu otomatis juga akan memberikan dampak perubahan bagi kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada sore ini, singkat saja. Dan insya Allah pada minggu depan saya akan buatkan tugas untuk kita semua ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya.